Nah, ini kita lihat sinarnya. Nah, di sini kita lihat di sini cut off lensanya rapi ya. Di sini kita lihat ini ada. Nah, ini tuh hasil sinar putih yang dekat ya. Sinarnya juga rapi ya. Tidak menggunung, kita lihat ada garisnya. Nah, itu ya. Rapi ya, tidak menggunung. Ini berarti tidak akan silau ke pengendara depan. Ini ya, ini pakai bawaan mobil ya, lampu bawaan mobil. Ini untuk jarak dekatnya. Lalu kalau saya hidupkan Mini Pro G KC versi 2 seperti ini. Wih, langsung kelihatan semua ya. Dan sangat terang sekali. Oke, ketemu lagi dengan saya Dukurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya mereview lagi Mini Pro G 3 lensa KC yang versi 2. Nah, ini adalah Mini Pro G-nya. Kelengkapan yang didapat di dalam itu ada 2 biji Mini Pro G ya. Nah, seperti ini Mini Pro G KC versi 2. Dia ciri khasnya dia ada cut off lensanya pada bagian atas dan bawah, dan ini hanya ada di Mini Pro G KC ya. Untuk Mini Pro G merek lain tidak ada yang seperti ini ya. Nah, ini ada cut off lensanya. Di bagian atas ada garis seperti garis hitam ya, dan kelengkapan pun ada mountingnya 2 dan ada baut-baut dan kunci elo tambahan. Untuk harga saat ini masih 850.000. Kemungkinan tahun depan akan naik harganya ya, nanti akan diupdate di deskripsi. Nah, pada video kali ini khusus Mini Pro G ini akan saya uji, saya tes bagaimana hasil sinarnya saat malam hari dan hujan ya. Jadi Mini Pro G ini nanti saat hujan bagaimana hasilnya, apakah membantu penerangan di mobil ya. Oke, langsung aja. Ini sebelumnya saya akan tes dulu berapa besar wattnya yang dibutuhkan untuk Mini Pro G ini, lalu berapa besar lumensnya ya. Untuk video sebelumnya sudah ada perbandingan Mini Pro G KC versi 2 yang harga 850.000 ini dengan saber yang 1,8 juta. Sudah terbukti untuk wattnya, dapat diartikan untuk terangnya pasti terang KC versi 2 ini, karena dari wattnya dan lumensnya lebih besar KC versi 2 ini daripada saber yang harganya 1,8 juta. Sedangkan KC versi 2 ini cuma 850.000 aja. Oke, untuk video perbandingannya yang KC versi 2 dengan saber itu saya sertakan nanti linknya di deskripsi ya. Untuk videonya silahkan dilihat perbandingannya. Untuk video kali ini saya review Mini Pro G KC versi 2 ini aja. Saya akan tes berapa besar wattnya dan lumensnya. Ya, di sini saya pakai wattmeter. Nah, dilihat di sini ada wattmeter ya. Lalu di sini saya pakai arus DC 14,8 volt atau 14,6 volt ya. Nah, kenapa saya pakai 14, sekian volt? Karena 14, sekian volt itu voltase saat mobil jalan atau hidup ya. Jadi nanti hasilnya dari Mini Pro G KC versi 2 ini sinarnya real nyata seperti Mini Pro G ini hidup di posisi dipasang di mobil. Nanti di akhir video juga akan saya videokan saat Mini Pro G ini terpasang di mobil ya. Nanti saat hujan, saat malam saya akan tes di jalan. Sebelumnya saya tes dulu, saya lihat dulu berapa besar wattnya ya, dan nanti saya akan ukur berapa besar lumensnya. Di sini saya pakai lumens meter ya. Nah, jadi nanti akan ketahuan berapa besar luxnya atau lumensnya atau ketebalan sinarnya ya. Oke, sekarang saya coba dulu berapa besar wattnya ya. Ini akan saya ukur ya. Nah, di sini saya akan ukur. Saya akan sambungkan kabelnya. Oke, ini saya sambungkan kabelnya. Dan di sini Mini Pro G-nya hidup ya. Kita lihat berapa besar wattnya. Nah, di sini terlihat 37, sekian watt ya. Untuk watt Mini Pro G KC versi 2 ini ya. Ini hidup ya, 37 watt. Lalu berapa besar lumensnya? Ya. Ini akan saya taruh di sini, saya akan ukur lumensnya. Saya akan taruh lux meternya di depan sana ya, jarak sekitar 1 meter. Ya, di sini lumens meternya saya ukur, saya cari ke mode maksimal. Nah, di sini ya. Nah, ini nanti kita akan tahu berapa besar luxnya, akan saya taruh di depan sana ya. Untuk lux meternya. Nah, akan saya taruh di sini jarak sekitar 1 meter. Oke, lalu saya akan hadapkan ya. Jadi Mini Pro G ini yang KC versi 2 ini akan saya hadapkan depan, kita lihat berapa tebal sinarnya ya. Nah, kita arahkan ke lux meter dulu. Seperti ini. Kita lihat berapa besar sinar luxnya dari KC versi 2 ini. Kita cari ke ketebalan maksimal ya. Kita arahkan kanan kiri. Kanan kiri, atas bawah. Biasanya yang tengah ini yang terang ya.
atas bawah, kanan kiri. Kita lihat berapa besar luxnya. Oke, kita lihat ya, kita ambil lux meternya. Oke, di sini terlihat 44.630 ya. 4.463 dikali 10 yaitu 44.630 luxnya. Wow, ini sangat terang sekali ya. Ini untuk sinar kuningnya ya. Oke, sekarang kita coba untuk sinar putihnya. Ini saya reset lagi. Nah, sini ya. Lalu saya akan ganti ke sinar putih dulu ya. Saya taruh di sini. Oke, ini untuk saya sinar putih ya. Lalu kita lihat berapa lumensnya ya. Ini lux meternya. Saya set ke mode maksimal. Jadi kita akan tahu berapa maksimal lumensnya dengan jarak 1 meter ya. Taruh di sini. Oke, sekarang kita lihat berapa besar lumensnya. Kita cari lumens maksimalnya. Kita kanan kiri kan, atas bawah, kita cari yang maksimal. Nah, ini kita cari. Nanti kita akan mendapatkan lux yang maksimalnya berapa ya. Oke, sudah ya. Kita akan lihat berapa besar luxnya. Oke, ini besar luxnya yaitu 58.830. Karena di sini ada tulisan lux kali 10. Jadi besar luxnya 58.830. Wow. Ini sangat terang sekali ya. Jadi untuk Mini Pro G KC versi 2 ini, untuk wattnya dia 37 watt dan luxnya dia untuk yang kuning tadi 40 ribuan berapa lux, lalu yang putih 58.000 sekian luxnya ya. Lux itu artinya ketebalan sinarnya dari Mini Pro G KC versi 2 ini. Ini sinarnya, wih, sangat terang sekali ya. Nah, ini sekarang saya akan coba, kita akan lihat bagaimana cut off-nya ya, atau kerapian sinarnya saat pancarannya dia saat hidup ya. Ini akan saya coba dulu, kita lihat seberapa rapi pancaran sinarnya. Setelah itu nanti malam saya akan coba di jalan untuk hasil sinarnya saat hujan. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, setelah tadi kita ukur wattnya dan lumensnya terlihat besar dan kita pastikan itu pasti terang. Sekarang kita lihat bagaimana cut off lensanya, apakah silau atau tidak ya. Di sini saya lihat nanti di hasil itu kelihatan di tembok ya. Ini akan saya hidupkan satu aja, yang satu nggak saya hidupkan. Di sini ini ada produk KC dengan ciri khas dia ada cut off lensanya pada lensanya ini ya, ada garis hitamnya. Jadi di atas bawah itu ada garis hitamnya. Oke, saya akan hidupkan satu aja, ini saya taruh ya sebelah sini. Ini tidak saya hidupkan, jadi kita akan hidupkan satu aja ya. Nah, ini akan saya hubungkan ke arus listrik DC 14,6 volt. Nah, seperti arus di mobil ya. Jadi arus DC 14,6 itu harus saat mobil hidup ya. Jadi hasilnya itu benar-benar nyata real arus kelistrikan mobil ya saat mobil hidup. Ini saya hubungkan dulu. Nah, ini sudah saya hubungkan. Ini untuk hasil sinar kuningnya seperti ini ya. Produk KC ini kuningnya pekat sekali. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada cut off lensanya, garis hitamnya ya, di semua lensanya. Ini yang bikin sinarnya tidak silau ya. Oke, sekarang kita lihat di depan bagaimana hasil sinarnya. Ini Mini Pro G sudah saya hadapkan ke depan. Kita lihat hasil sinarnya. Nah, seperti ini ya, saya fokuskan ke bagian sinarnya ya. Nah, seperti ini. Jangan ketipu untuk penjual Mini Pro G yang dia fokuskan ke bagian yang gelap. Ini jika saya fokuskan ke bagian yang gelap, maka hasil sinarnya akan jauh lebih tebal ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Tapi ini di video saya akan fokuskan di bagian sinarnya supaya nanti hasil sinarnya nyata seperti kita melihat langsung dengan mata kita ya. Nah, seperti ini saya fokuskan di sinarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti sinarnya sudah saya fokuskan di bagian sinarnya dan sinarnya nyata sesuai kita melihat ya. Nah, ini kita lihat sinarnya. Nah, di sini kita lihat di sini cut off lensanya rapi ya. Di sini kita lihat ini ada cut off-nya. Terlihat rapi garis ya. Jadi dia tidak menggunung ke atas. Nah, ini terlihat rapi. Kalau Mini Pro yang tidak ada cut off lensanya, dia pasti akan menggunung ke atas seperti ini.
dan hasilnya pun pasti akan silau ke pengendara yang di depan. Ini sudah terlihat, ini pasti tidak akan silau ya. Nanti juga akan saya pasang di mobil. Ini akan kita tunjukkan saat malam hari, saat hujan, dan kita tes bagaimana hasil sinarnya ya. Nah, ini kita lihat di sini untuk kuningnya cut off-nya rapi ya. Untuk kuning misalkan ini untuk jarak dekat, maka seperti ini hasil sinarnya. Lalu jika kita jarak jauh, maka akan putih ya, seperti ini. Nah, itu yang atas putih ya. Jadi kalau misalkan saya mau jarak dekatnya putih, nah posisi Mini Pro G-nya ini tinggal kita balik aja. Nah, ini sebelumnya seperti ini ya, kita balik seperti ini tanpa kita pasang mounting. Kita balik seperti ini, lalu kita fokuskan lagi ke depan. Nah, seperti ini ya, otomatis yang dekat dia putih, yang jauh dia kuning ya. Nah, untuk dekatnya kita lihat, jika dekat putih seperti ini hasil sinarnya. Nah, ini untuk hasil sinar putih yang dekat ya. Kita lihat di sini juga saya fokuskan dulu ke sinarnya. Nah, di sini kita lihat hasil sinarnya juga rapi ya, tidak menggunung. Kita lihat ada garisnya. Nah, itu ya, rapi ya, tidak menggunung. Ini berarti tidak akan silau ke pengendara depan. Ini kita lihat di sini sinarnya juga rapi ya. Nah, kalau jarak dekat putih, maka jarak jauhnya kuning, maka sinarnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jarak dekat putih, jarak jauhnya kuning. Nah, seperti ini dia akan hidup bersamaan ya. Nah, seperti ini hasil sinarnya. Oke, selanjutnya saya akan uji di jalan bagaimana hasil sinarnya dari Mini Pro G KC versi 2 ini saat hujan ya. Ini akan saya tes, ini akan saya pasang di mobil keduanya. Ini keduanya nanti akan saya pasang di mobil bagaimana hasil sinarnya saat malam hari, saat hujan dengan produk KC versi 2 ini yang tadi sudah kita ukur untuk wattnya 37 watt dan lumensnya untuk yang kuning 40 sekian ribu watt ya, 40.000 sekian watt ya, sekian lumens ya. Wow, itu sangat tebal sekali. Lalu untuk putihnya juga kita ukur itu tadi 58.000 lumens ya. Itu hanya satu biji loh. Kalau kita pasang dua biji ya tinggal kita kalikan dua aja ya. Nanti nyatanya akan saya pasang di mobil bagaimana hasil sinarnya, kita lihat terangnya, fokusnya, dan saat hujan itu bagaimana dia bisa membantu penyinaran di mobil ya. Oke, bagaimana hasilnya kita pasang di mobil terlebih dahulu. Oke, ini saya sekarang sudah di dalam mobil ya. Nah, ini di dalam mobil, kondisi lampu tidak saya hidupkan ya. Ini terlihat tidak hidup ya, dan ini kondisi lampu tidak hidup, ini hanya lampu kota aja. Ini kondisi hujan ya. Nah, ini kalau saya hidupkan lampu bawaan mobil aja seperti ini. Nah, ini ya, karena ini lampunya dia LED, bahannya seperti ini ya, putih ya. Jadi untuk cahaya putih untuk menembus hujan itu sangat-sangat kurang bagus ya. Ini untuk cahaya putih dari bawaan headlamp mobil seperti ini hasilnya ya. Kalau kita pakai Mini Pro G, saya hidupkan Mini Pro G seperti ini, wih, langsung kelihatan semua ya. Nah, ini untuk jarak dekatnya kuning, jarak jauhnya putih seperti ini, wih, terlihat semua ya. Oke, saya akan coba di jalan. Ini saya matikan dulu ya Mini Pro G nya. Nah, ini saya gunakan headlamp bawaan mobil aja seperti ini sinarnya ya. Nah, ini sangat tidak terang ya kalau menurut saya. Kalau hujan mengandalkan lampu bawaan mobil aja seperti ini, apalagi lampunya putih LED, itu pasti tidak akan terang ya, seperti ini ya. Ini pakai bawaan mobil ya, lampu bawaan mobil untuk jarak dekatnya. Lalu kalau saya hidupkan Mini Pro G KC versi 2 seperti ini, wih, langsung kelihatan semua ya, dan sangat terang sekali dan sangat menerangi ya. Nah, ini kelihatan semua. Untuk jarak dekat kuning, jarak jauhnya putih seperti ini, wih, terlihat semua ya, terang ya. Nah, ini terlihat sangat terang sekali dan sangat membantu untuk penyinaran cahayanya ya, untuk kuning. Dan kita lihat di sana, ini kalau saya matikan di sana terlihat cut off-nya bagus ya. Nah, ini terlihat cut off-nya bagus ya, tidak silau dan lurus ke depan ya. Ini untuk sinar kuningnya kalau pakai Mini Pro G seperti ini. Kalau saya matikan Mini Pro G, saya pakai headlamp mobil aja seperti ini. Waduh, tak kelihatan ya. Ini pakai headlamp bawaan mobil seperti ini. Untuk jarak jauhnya putih Mini Pro G seperti ini. Wih, terang sekali ya. Oke, saya akan coba di jalan. Nah, ini pakai headlamp aja seperti ini. Kalau kita tambahkan Mini Pro G seperti ini, sinarnya, wih, terlihat terang ya. Terang semua ya untuk hasil sinarnya ya. Oke, saya akan coba di jalan bagaimana hasil sinarnya di jalan. Ya, saya akan coba di jalan.
ini kebetulan hujan ya, jadi saya tes sekalian. Oke, ini pakai headlamp aja seperti ini. Nah, ini kita lihat terangnya. Ini terangnya untuk lampu headlamp bawaan mobil saja ya. Ini sangat tidak terang sekali. Ini sudah saya hidupkan ya. Nah, ini bawaannya seperti ini ya. Ini kalau saya hidupkan Mini Pro G, sebentar. Saya hidupkan Mini Pro G. Wih, jadinya terang ya. Jadi sangat terang dan bisa menerangi jalan ya. Ini pakai Mini Pro G seperti ini hasil sinarnya. Sangat terang sekali dan tidak silau ya. Nah, ini pakai Mini Pro G terlihat jelas terang. Kalau kita matikan, kita pakai headlamp aja seperti ini, langsung jadi gelap ya jalannya ya. Jadi Mini Pro G kuning ini sangat-sangat membantu. Nah, ini kalau headlamp saja ya. Ini nggak pakai headlamp, saya matikan seperti ini. Saya hidupkan headlamp bahan mobil seperti ini ya. Kalau hidupkan Mini Pro G, wih, langsung kelihatan semua ya sinarnya ya. Jadi sangat terang dan sangat membantu sekali untuk Mini Pro G ini ya. Ini kita lihat lagi, ini headlamp bawaan. Kalau saya matikan headlamp, nggak pakai headlamp sama sekali seperti ini sinarnya. Ini kalau pakai headlamp seperti ini, seperti nggak pakai lampu ya. Kalau kita pakai Mini Pro G, sinarnya seperti ini. Wih, kelihatan semua ya. Ini jarak dekat kuning, jarak jauhnya putih seperti ini ya. Ini kalau saya matikan Mini Pro G-nya, jadinya gelap lagi. Dan jarak jauhnya untuk Mini Pro G putihnya seperti ini. Wih, kelihatan semua ya. Jadi Mini Pro G ini sangat bermanfaat kita gunakan saat hujan ya. Ini pakai headlamp aja, kita ulangi lagi. Kalau pakai Mini Pro G seperti ini sinarnya. Wih, kelihatan semua ya. Jadi terang ya. Nah, ini hasil sinarnya dari Mini Pro G untuk malam hari kondisi hujan. Jadi sangat-sangat membantu untuk penerangan di jalan untuk pada saat hujan ya, dan terlihat tidak silau, pengendara depan tidak memberi balasan dimmer ya. Nah, ini untuk Mini Pro G, saya matikan Mini Pro G nya. Nah, ini pakai headlamp mobil aja, tidak kelihatan ya, sama seperti kita nggak pakai headlamp mobil ya, malah seperti kita nggak pakai lampu mobil ya. Nah, ini kalau saya hidupkan Mini Pro G seperti ini, wih, kelihatan semua ya. Jadi sangat terang, dan ini jarak dekatnya kuning, jarak jauhnya putih seperti ini. Nah, ini ya, langsung kelihatan ya, kelihatan semua ya. Ini saya matikan Mini Pro G, jarak jauhnya putih, Mini Pro G-nya akan ikut hidup karena ini ikut high beam ya, seperti ini. Wih, wih, terang ya. Jadi saya sarankan untuk musim hujan itu wajib pakai Mini Pro G. Nah, seperti ini ya. Nah, ini terlihat sangat terang sekali, jadi sangat membantu penerangan di jalan saat hujan. Untuk Mini Pro G yang warna kuning itu sangat-sangat direkomendasikan ya. Oke, silakan yang berminat di order, link pembelian di deskripsi ya, ada Shopee dan Tokopedia. Langsung aja di order sana, stoknya selalu ready untuk kuning putih. Silakan langsung di order aja. Oke, itu tadi ya review dari produk Mini Pro G KC versi 2 saat kita gunakan di malam hari saat kondisi jalan basah hitam setelah hujan ya. Jadi saat hujan produk Mini Pro G KC versi 2 ini sangat-sangat membantu untuk pencahayaan mobil ya. Khususnya untuk warna kuningnya dia sangat-sangat membantu. Sebelumnya tadi kita sudah lihat perbedaan kita menggunakan headlamp saja dengan menggunakan Mini Pro G ini ya. Nah, kita sudah bisa membuktikan juga tadi wattnya juga besar. Untuk wattnya Mini Pro G KC versi 2 ini sudah kita tes 37 watt beserta lumensnya yang kuning 40 sekian ribu dan yang putih 58.000 ya. Dan itu sangat-sangat cukup sangat terang ya, dan pasti sangat membantu untuk penerangan di jalan ya. Sekali lagi untuk produk KC versi 2 ini dia ada ciri khas, dia ada cut off lensanya pada bagian atas dan bawah ini ya. Kita bisa lihat ini ada garis hitamnya. Untuk produk lain semua merek apapun tidak akan ada ya, dan pasti akan menyebabkan cahayanya itu pun silau. Tapi untuk KC versi 2 ini cahayanya pun pasti tidak silau karena dia ada cut off lensanya, sehingga sinarnya dia akan terpotong sehingga tidak sampai menyebar ke atas ya. Seperti itu ya. Oke, yang berminat silahkan order, link pembelian di deskripsi, ada Shopee dan Tokopedia. Harganya untuk saat ini masih 850.000. Jika ada kenaikan harga nanti akan diupdate
di deskripsi ya, nanti akan dijelaskan di deskripsi ya. Untuk saat ini masih 850.000, masih harga lama ya. Jika ada kenaikan nanti akan diupdate di deskripsi. Oke, silahkan diorder. Kelengkapan satu set dapat 2 ya, 2 biji beserta mountingnya ini ya, beserta ada baut-bautnya dan kunci L-nya ya. Dan warnanya ini bisa kuning dan putih. Untuk jarak dekatnya kuning, jarak jauhnya putih. Kalau mau dibalik ya, posisi pasangnya nanti dibalik seperti ini ya. Kalau pasangnya seperti ini bagian pangkonnya, tempatnya mountingnya ini di bawah seperti ini ya. Ini nanti akan sinarnya bawahnya putih dan atasnya bawahnya kuning dan atasnya putih. Tapi kalau dibalik seperti ini yang ada lubang ini di atas, maka nanti bawahnya putih, atasnya kuning ya. Sesuaikan aja maunya gimana. Ya, sesuai selera aja. Oke, sekian video dari saya bagaimana review dari Mini Pro G Kasih versi 2 ini. Untuk cahaya kuning putih kita gunakan, kita tes besar wattnya dan lumensnya. Setelah kita tes lengkap untuk kita coba di jalan saat hujan, saat jalan basah, sudah terbukti mantap dan membantu penerangan di jalan. Oke, terima kasih yang sudah nonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.